Sudah lama ya kita tidak bertemu. Sapa Natasha kepada Reno yang tengah menggandeng tangan Alia. Sementara Alia memandangi wajah Natasha dengan raut wajah yang terlihat begitu tak nyaman. Hai juga, jawab Reno dengan acuh. Reno sebenarnya tak ingin berbicara dengan Natasha, tapi melihat mantan pacarnya itu datang menghampirinya, Reno terpaksa meladeni Natasha sebentar. Sekilas Reno menoleh ke arah Alia, dia sungguh tak ingin membuat Alia merasa sungkan dengan keadaan itu, sehingga dia pun langsung mengajak Alia untuk meninggalkan tempat itu. Alia, bagaimana kalau kita cari gaunnya di toko lain saja? Ajak Reno kepada Alia, sambil memandangi wajah istrinya dengan pandangan serius. Alia langsung menoleh ke arah Reno lalu sedikit menganggukkan kepalanya. Terserah Mas aja, jawab Alia. Oh, jadi kamu mau beli gaun juga ya? Kebetulan sekali aku juga mau beli gaun. Bagaimana kalau kita cari barengan saja? Kamu tahu tidak, Mas Reno ini pintar sekali dalam hal mencarikan gaun untuk pasangannya. Kamu pasti akan sangat puas sekali dengan pilihannya, ucap Natasha kepada Alia sambil melirik wajah Reno dengan pandangan yang diliputi kerinduan. Natasha benar-benar merasa sangat rindu kepada Reno. Dia sudah berulang kali untuk menemui Reno tapi usahanya selalu gagal, dan sekarang saat berhadapan dengan Reno, Natasha benar-benar tak bisa menahan perasaannya. Dia sungguh menginginkan kehadiran Reno di dalam hidupnya. Alia yang mendengar perkataan dari Natasha tersebut langsung menyunggingkan senyuman lembut di wajahnya. Iya, aku tahu kok akan hal itu. Pilihan Mas Reno selalu aku sukai selama ini, ucap Alia dengan tersenyum ke arah Natasha. Menanggapi ucapan dari Alia tersebut, Natasha sedikit mengangkat bibirnya tanda dia cemburu dengan apa yang disampaikan oleh Alia kepadanya. Bagaimana Alia? Kalau kita pergi cari gaun bersama-sama saja. Memangnya kamu mau pergi ke pesta apa sehingga membutuhkan gaun baru? Tanya Natasha menyelidiki tujuan Alia membeli gaun baru tersebut. Mas Reno bilang ada temannya yang akan ulang tahun, jadi dia ingin mengajakku pergi ke sana, ucap Alia dengan jujur, karena memang Reno sudah mengatakan hal itu kepada Alia bahwa Raisa akan mengadakan acara ulang tahun dan Reno berharap Alia bisa ikut dengannya untuk menghadiri pesta ulang tahun itu. Natasha langsung memasang wajah jengkel mendengar jawaban dari Arya tersebut. Dia sungguh kesal jika Alia ikut serta dalam pesta ulang tahun itu. Karena dia menyiapkan semua ini untuk menghadiri pesta ulang tahun itu, semata-mata untuk bisa mendekati Reno kembali. Jika Alia ikut dalam pesta ulang tahun itu, maka usahanya untuk mendekati Reno kembali akan buyar seketika. Yang dikatakan Alia benar sekali, aku akan menghadiri pesta ulang tahun Raisa bersama dengannya, jawab Reno kepada Natasha. Natasha langsung mendengus kesal mendengar jawaban dari Reno dan juga Alia tersebut. Harapannya seketika pupus saat dia menyadari bahwa Reno akan datang menghadiri pesta ulang tahun itu bersama dengan Alia. Aku juga akan menghadiri pesta ulang tahun itu loh Mas, ucap Natasha kepada Reno, dan Reno pun hanya berdeham sedikit mendengar perkataan dari Natasha itu kepadanya. Wah, berarti nanti kita ketemu lagi dong, ucap Alia kepada Natasha. Natasha langsung memalingkan muka mendengar perkataan dari Alia kepadanya, sungguh dia benar-benar tak ingin bertemu dengan Alia nantinya. Sementara Alia merasa bahwa Natasha tak suka jika dia menghadiri pesta ulang tahun itu nantinya. Oh ya Mas, aku sudah tahu siapa Alia sesungguhnya. Kemarin aku sudah bertemu dengan mamamu dan mamamu menceritakan semuanya kepadaku. Selamat ya Mas, ternyata dia tidak semiskin yang aku bayangkan, ucap Natasha dengan angkuh kepada Reno. Reno langsung menatap wajah Natasha dengan sorot mata tak suka mendengar ucapan dari mantan kekasihnya itu. Walaupun Alia tak memiliki harta benda sedikit pun, aku akan tetap mencintai dia, Natasha. Karena dia adalah wanita yang berhati lembut dan sangat baik hati sekali, dia adalah contoh seorang perempuan yang patut untuk disayangi dan juga dicintai. Ucap Reno kepada Natasha. Sudahlah Mas, tak perlu bicara terlalu keras di sini. Lagi pula ini tempat umum. Bukankah kamu ingin pergi makan setelah kita mencari gaun untuk pergi ke pesta itu?
Ucap Alia kepada Reno dan Reno pun langsung menatap wajah istrinya dengan serius. Aku tahu kok sayang, kalau begitu kita pergi saja ya. Aku tak suka dia merendahkanmu. Ucap Reno kepada Alia. Alia langsung mengusap jemari Reno dengan lembut. Sudah mas, tidak apa-apa kok. Aku tidak marah sedikit pun kok jika Natasha bicara seperti itu, jawab Alia sambil tersenyum kecil ke arah Natasha. Sudahlah Alia, jangan berlagak sok polos seperti ini. Aku tahu pasti selama ini kamu pasti tengah mengincar kekayaan Reno, sehingga kamu mau menikah dengannya. Apalagi sekarang setelah kamu mengetahui bahwa keluarga Reno ternyata adalah sahabat dari mendiang ayahmu, tentu saja kamu merasa sangat beruntung, bukan? Ucap Natasha kembali merendahkan Alia. Cukup Natasha, aku tak suka kamu bicara seperti itu kepada Alia. Dia adalah istriku. Jika kamu bicara kasar kepadanya sama saja artinya kamu menghinaku. Ucap Reno membela Alia. Natasha langsung menyipitkan matanya ke arah Reno. Kamu harus sadar, mas. Dia tak sebanding sedikit pun denganmu, dia tak pantas menjadi istrimu. Akulah yang seharusnya menjadi istrimu. Jawab Natasha dengan raut wajah kesal ke arah Alia. Emosinya sangat memuncah saat ia melihat bagaimana sikap Alia yang terlihat begitu baik di hadapan Reno, bahkan Natasha sudah berusaha untuk memancing emosi Alia. Tapi tetap saja Alia bersikap sabar di hadapannya sehingga membuat Natasha semakin membenci Alia. Alia langsung menggelengkan kepalanya mendengar tuduhan langsung yang dilontarkan oleh Natasha kepadanya. Kamu salah besar, Natasha. Aku tak pernah berpikiran sejauh itu saat menerima tawaran dari Mas Reno untuk menikah dengannya. Tujuanku semata-mata hanyalah untuk membantu ibuku. Dan saat aku menjalani pernikahan dengan Mas Reno, aku menjalaninya dengan ikhlas hingga tumbuh perasaan yang begitu tulus di hatiku untuknya. Dan ternyata Mas Reno juga merasakan hal yang sama dan sekarang kami tak akan pernah bisa terpisahkan. Jawab Alia dengan tegas kepada Natasha. Reno langsung tersenyum mendengar jawaban berani dari Alia kepada Natasha. Kamu benar sekali sayang, kita tak akan pernah terpisahkan oleh siapapun. Jawab Reno sambil tersenyum lembut ke arah Alia. Pemandangan itu semakin membuat Natasha kesal, dia sungguh cemburu melihat bagaimana mesranya Reno memandangi Alia. Dia sungguh sakit hati, dia tak rela sedikit pun jika Reno bersatu dengan Alia dan mereka hidup bahagia. Ayolah sayang, kita pergi saja. Ajak Reno sambil menarik tangan Alia untuk meninggalkan tempat itu. Melihat Reno dan juga Alia yang hendak pergi dari tempat itu, Natasha langsung mengepalkan tangannya dengan kesal. Suatu saat nanti kamu pasti akan menyesal sudah mengabaikanku seperti ini. Ucap Natasha ke arah Reno yang berjalan meninggalkan dirinya sambil menggandeng tangan Alia. Alia sejenak menoleh ke arah belakang dan menatap wajah Natasha yang diliputi dengan kemarahan, sementara Reno mengabaikan kalimat yang dilontarkan oleh Natasha itu kepadanya. Kamu tak perlu mengubris ucapannya Alia. Ucap Reno mengingatkan istrinya tersebut. Iya, mas. Jawab Alia dengan lemah. Dia terpaksa mengikuti kemana arah Reno pergi meninggalkan Natasha yang memandangi mereka dengan sorot mata yang diliputi dengan kemarahan. Sementara Natasha begitu geram melihat apa yang dilakukan oleh Reno kepadanya. Dia sungguh sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Reno, dia sungguh cemburu.